Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisa saham dengan menggunakan tabel Google Sheet. Video kali ini kita akan membahas screening saham-saham berdasarkan sinyal-sinyal teknikal yang ada di tabel Fibonacci versi 5. Di versi 5 ini biasanya kita menggunakan kombinasi dari dua filter, yaitu yang filter 1 ada Price MAGC atau Golden Cross, MAGC yaitu Golden Cross antara dua MA yang berbeda periode, dan seterusnya. Kemudian kita kombinasikan dengan sinyal teknikal yang satunya lagi dari RSI, misalnya RSI lebih dari 50, RSI cross 70 atau cross 30 atau filter uptrend dan sebagainya. Dari sini kita nanti bisa melihat kondisi teknikal dari masing-masing saham yang memenuhi kriteria dari filter 1 dan filter 2. Untuk sinyal Golden Cross kita bisa lihat di warna pada kolom harga. Kalau warnanya biru artinya Golden Cross dengan MA50, kalau warnanya hijau artinya Golden Cross dengan MA20, kalau kuning artinya Golden Cross dengan MA10. Begitu juga dengan kondisi trennya, kita bisa lihat dari kolom pixel ini. Makin banyak warna hijaunya berarti trennya makin bagus. Kalau makin banyak warna merah artinya kondisinya masih downtrend. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh di sini misalnya ADI, kita bandingkan dengan chart yang ada di TradingView. Kita klik kode sahamnya, nanti akan muncul chart TradingView. Pada tabel terlihat bahwa warnanya hijau bergaris bawah, artinya ada Golden Cross antara harga dengan MA yang berwarna biru, yaitu MA50. Di chart sudah disamakan, ada indikator MA10, 20, 50 dan 200. Untuk melihat lebih jelas kita rubah menjadi line. Nah, di sini akan terlihat jelas bahwa ada Golden Cross antara garis harga dengan garis biru yang mewakili MA50. Gitu. Demikian juga dengan yang lainnya, misalnya Adro berwarna hijau, artinya dia sedang ada Golden Cross dengan MA20 yang berwarna hijau. Nah, di sini ada Golden Cross garis harga dengan warna hijau dan juga kuning, tapi yang tampilan sama satu warna hijau yaitu MA20. Pada versi 5 ini, selain kita kombinasikan filter 1, filter 2 yang ada di sini, di tab yang baru ada preset screener, yaitu screener yang sudah dibuat formulasinya mengikuti kondisi yang ada di sini, seperti trend following, breakout, koreksi, pullback, trend MA20 atau 50, uptrend from oversold, dan momentum. Kita lihat, jadi kita tinggal pilih mana yang kita inginkan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu trend following. Trend following artinya mencari kondisi saham-saham yang trennya masih bagus. Jadi kita bisa mengikuti trend uptrend, tinggal menunggu titik entry ketika dia sedang koreksi. Contohnya saham-saham ini kita bisa urutkan berdasarkan abjad, berdasarkan trennya yang paling kuat, kemudian berdasarkan perubahan harga atau yang lainnya. Tapi saya lebih suka diurutkan berdasarkan akumulasi. Jadi kalau akumulasi sebagai konfirmasi bahwa saham tersebut ada akumulasi dari pihak big money. Tandanya akumulasi, kode sahamnya akan berwarna hijau. Jadi karena makin ke bawah warnanya merah, ini diperkirakan akumulasinya sedikit atau mungkin distribusi. Nah, kita cari yang paling atas. Nah, kita lihat trennya di chart TradingView. Yaitu
Kita lihat chart yang pertama yaitu AKRA. Ini termasuk masuk dalam screener trend following. Kita cari AKRA. Di sini terlihat ada tren yang naik ya. Karena kita cari yang posisi masih uptrend. Kita tinggal cari titik pullbacknya, koreksi, nanti kita masuk. Bisa dari trend line ini atau support dan resisten horizontal. Bisa kita tunggu di area-area sekitar sini. AKRA, yang kedua TEPI, PAPG, ini juga sama. Trennya masih naik, bisa tunggu di sekitar trendline ini atau support resisten yang horizontal ini. Jadi kalau dia naik pasti nanti ada koreksi turun ke bawah. Nah kalau misalnya dia balik lagi, nah itu kita ada kesempatan untuk entry atau masuk. Yang ketiga Inco. Dia trennya bagus, ada akumulasi. Di sini kita lihat dia trennya naik, sedang ada sideway. Ya mungkin dia bisa turun ke sini dulu. Kita kalau mau sabar tunggu di sini, atau kalau nanti dia break resisten sideway ini bisa masuk. Kalau dia pullback ke bawah bisa tunggu dia balik lagi ke atas. Inco, SSIA, trennya juga naik semua. Seperti biasa, ini ada trend line, ada garis horizontal, bisa tunggu di area sekitar sini. Terus ada ADI, trennya mirip semua ya, ada trennya sedang naik semua, tinggal tunggu di garis trend line atau support horizontal. ADI, ALI, ini baru breakout dari trend line, sudah kalau di jangka panjangnya juga ada kesempatan untuk koreksi, sedang koreksi, bisa tunggu di sekitar sini. Setelah AALI ada LSIP. LSIP juga trennya lagi naik. Kalau kita gambar garis trend line-nya sedang berada di support trend line, nunggu ke atas lagi, jangan sampai dia turun di bawah garis trend line ini. Lalu ada MMIX, di sini juga sedang naik. Kalau lihat dari garis MA-nya sudah di atas MA 200 yang berwarna ungu. Dari garis trend line-nya bisa kita gambar di sini seperti ini, sedang berada di support trend line-nya. Itu saham-saham di bawahnya masih banyak lagi saham-saham yang trend following. Kita beralih ke breakout. Kita sebenarnya bisa kombinasikan antara trend line dengan breakout. Misalnya akan muncul satu saham yaitu SSIA, tapi kalau kita tidak mau kombinasikan maka hasilnya akan lebih banyak. Saham yang breakout itu ada saat tanggal 30 April ada 4 saham, SSIA, ADI, MOLI, Dimas. Tadi SSIA, ADI sudah, MOLI, dia breakout resisten yang ada di sini. Jadi sebelumnya ada resisten high yang tidak berhasil ditembus menjadi resisten, kemudian kemarin breakout di 280. Kemudian ada Demas, dia juga break dari resisten sideway yang ada di sini sekitar 138. Jadi tidak berhasil menembus, akhirnya ke bawah menjadi resisten di 138. Kemarin berhasil ditembus dengan volume yang tinggi. Setelah breakout ada preset koreksi. Contoh sahamnya ada Adaro, BMTR, SMIL. Kita lihat satu persatu. Dia sedang mengalami koreksi Adaro. Jadi sebelumnya uptrend, kemudian dia beristirahat, koreksi, membentuk bullish pennant namanya, yaitu membentuk segitiga. Nanti tunggu dia breakout ke sini baru bisa entry. Ini konsolidasi setelah uptrend, membentuk pola
pattern seperti ini, segitiga, namanya apa, segitiga triangle. Kemudian ada BMTR, ini saham-saham yang koreksi ya. BMTR tadinya naik tajam, turun, koreksi, mungkin bisa di level support yang sini, kita tinggal tunggu sekitar sini. Ada SMIL uptrend tapi koreksi ya. Nah, kalau SMIL ini levelnya belum bisa dikatakan uptrend ya, karena warna hijaunya baru satu, yang lainnya kuning, tapi ada pullback, masih tertahan di resisten sekitar sini. Ini mungkin membentuk cup and handle. Ini cup handle, nanti kalau dia break tren garis resisten ini, mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya membentuk cup and handle. Ada IMAS, trennya sebenarnya masih naik karena EMA 200 nya masih mengarah ke atas. Ini kalau tren jarak panjang ke panjangnya masih naik, cuman sedang terkoreksi. Ada trim, ini juga masih naik sebenarnya dalam jangka panjang, tapi sedang koreksi. Dalam jangka panjang masih naik, ada koreksi, terkonsolidasi, tunggu dorongan ke atas lagi. Ada trim, ada LP, trennya naik tapi sedang konsolidasi sideways, seperti itu. Kalau dari jarak jauh, dari zoom out, jangka panjangnya masih naik. Yang bagus itu di kotak pisaunya, kalau kotak pisaunya bawahnya hijau, atasnya merah atau kuning, nah itu menandakan tren jangka panjangnya masih uptrend, tapi tren jangka pendeknya sedang koreksi, seperti ini. Tren jangka panjangnya masih uptrend, tapi tren jangka pendeknya sedang koreksi, sedang downtrend atau sideways. Itu kita bisa tunggu, kalau sabar nunggu kenaikan berikutnya, karena dalam status akumulasinya dia sedang ada akumulasi dari big money. Kita tinggal sabar nunggu di support harga yang terbaik. Setelah koreksi ada preset skinner pullback. Ini BMTR, SCA udah, SMIL udah, ALI sudah, OMET. Pullback itu hampir sama dengan koreksi, cuman dia sudah terbentuk candle rejection seperti ini. Jadi di sini ada resisten, di sini ada resisten, disentuh oleh ekornya candle ini. Jadi ada penolakan di resisten, dia akan kembali ke atas, begitu pullback. Terus ada IMAS yang tadi juga sudah, dia sedang berada di supportnya. Ada trim, ada LP, ada MOLI, ini sama kayak yang tadi ya, hampir sama. Kemudian ada yang preset MA20 atau MA20, yaitu saham-saham yang mengikuti tren MA20 atau MA50. Kita lihat ada ALI. Jadi kalau MA20 itu warnanya hijau ya. MA20 warnanya hijau, dia sedang berada di support MA20. Ya, kemungkinan akan pullback atau rebound dari MA20 nya. Sedang mendekati MA20 dan ada candle rejection seperti ini. Candle yang ekornya panjang ke bawah. Artinya dia menolak turun dan kembali naik di atas MA20 nya. Terus ada Java. Dia mengikuti MA50. Jadi sebelumnya turun, terus akhirnya breakout MA50 yang berwarna biru seperti ini. Ini yang MA20 atau MA50. Untuk yang up from oversold, itu biasanya RSI yang sudah oversold, udah di bawah 30, kemudian balik ke atas, kembali ke area normalnya. Pada saat ini tidak ada, jadi kosong,
kita lanjut ke momentum. Momentum itu saham yang naik dengan momentum yang kuat. Di sini ada AADI, Adikarya. Ini naik dengan momentum yang kuat. Setelah sideways cukup lama, turun sideways, kemudian naik dengan candlestick yang solid dan volume yang besar. Nah, saham-saham yang tadi kita dapatkan kemudian kita masukkan ke dalam watchlist untuk dipantau besok. Misalnya ada Akra, TAPJI, Info, SIA, atau ADI, serta mungkin target harganya kita bisa apakah dikasih turun atau besoknya langsung naik, tergantung dari trading plan kita masing-masing. Misalnya nanti di sini kalau misalnya harganya sudah dekat dengan target harga kita, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Jadi target warnanya kan harganya kan 212, kita targetin 200. Besok kalau misalnya turun 200 kita bisa langsung beli karena target harganya sudah mendekati dengan yang kita inginkan. Asalkan jangan jebol dari support yang sudah ditentukan. Oke, demikian. Sampai di sini dulu penjelasan tentang fitur terbaru dari tabel Fibonacci versi 5. Untuk mendapatkan tabel ini bisa langsung ke link yang ada di deskripsi atau ke website sahamseed.com. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.